Saya melihat nih, ini baju ini bukan caleg. Kita pikir beliau ini caleg tadinya. Nggak nyalek, Yandra. Bukan caleg, bukan caleg. Iya. Ini Jadi kalau bukan caleg, ini saya potong nih. Kalau bukan caleg, ini kita curiga nih, mau ikut pilkada nih kayaknya. Ini loh, orang tua nggak ngerestuin nyalek, tapi ngerestuin pilkada kayaknya. oh ya, Bukan menjojo lah. enggak. Kerupuk dari yang kerupuk jarang tidak seperti itu lagi. Nggak begitu. Waduh, bakso awaknya abalipa, Abalibu. singgah lah Pak. Singgah Labu. Tapi mereka lewat semua. Lewat gitu. Yandra, ada yang menggelitik di hati saya berkaitan dengan perdagangan yang ada di Kota Solo. Ya. Menurut Yandra, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang Yandra berkaitan dengan perdagangan yang ada di Kota Solo ini? Oke. Jadi menurut saya, menurut kacamata saya nih. Wah, nggak pakai kacamata, bilang pakai Jadi kacamata. dari sudut pandang saya gitu. Jadi Oke. jadi kita butuh peran semua pihak lagi-lagi. Oke. Pemerintah. Kita bukan bicara tentang pemerintah, oh nggak berbuat apa-apa. Udah, pemerintah kita udah berbuat. Oke. Tapi belum tepat sasaran. Karena apa? Agar ekonomi di pasar kita ini bergairah, kita perlu mengikuti zaman. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Kita salah satunya kita memberi edukasi ke penjual, pedagang di Kota Solok ini. Ini loh cara berdagang yang bagus untuk saat ini. Ini loh caranya untuk berdagang menghasilkan berkali lipat gitu, tanpa kita harus bermodal tinggi. Salah satunya ya kita pakai platform marketplace. Banyak, ada Lazada, ada TikTok, ada Tokopedia, ada Shopee. Oke. Semuanya bisa dipakai. Jadi gini, saya pernah mengobrol deh dengan salah satu tokoh masyarakat. Saya tanya, apa sih yang harus kita lakukan untuk menggerakkan lagi ekonomi di Kota Solok, khususnya pasar ya? Jawabannya sebenarnya benar. Kita harus membuka lapangan parkir baru, pasar ini harus direnovasi habis gitu. Setelah itu apa? Toh pedagang tetap menunggu pembeli. Dulu, zaman dulu dengan lain, ini waktu saya masih kecil nih, saya masih ingat. Semua daerah penyangga Kota Solok, Kabupaten Alan Panjang kan banyak tuh. Itu semuanya pembelinya terarah ke Kota Solok. Oke. Sekarang di setiap wilayah itu udah punya pasar tradisional sendiri. Jadi usaha kita untuk meramaikan pasar ini dengan cara itu udah ketutup. Udah nggak bisa. Artinya tidak ada kesalahan dari pemerintah ya? Ini nggak ada. Oke. Cuman pemerintah perlu mengkaji ulang cara untuk agar apa? Agar pasar ini ramai lagi. Ya sekarang pemerintah udah bagian belakang tuh los yang ini udah dibersihkan, benar. Untuk pedagang yang itu, oke, kan harian. Masyarakat butuh itu. Ya, kayak jengkol, kayak plastik itu kan harian. Jadi masyarakat memang butuh harus datang ke pasar untuk beli produk gitu. Tapi untuk produk-produk yang komersil seperti baju, sepatu, jam tangan, kacamata, itu orang lebih berpikir untuk belinya di online. Karena apa? Satu, harganya lebih murah. Yang kedua, banyak pilihan. Tapi itu nggak menutup asa kita, nggak menutup upaya kita untuk pasar ini bisa diramaikan lagi. Contoh ada yang lain. Daripada pasar itu sekarang kosong, ini menurut saya ya, ini kita bisa berdiskusi. Sebaiknya lapak-lapak di pasar itu digratiskan untuk para pedagang online. Oh, luar biasa. Kenapa? Salah satunya, saya pernah baca artikel, bukan artikel sih, di salah satu pasar di
Singapura itu udah kosong. Kosongnya itu kosong pembeli, tapi pedagangnya semuanya online, live semua. Dan Bukit Tinggi udah mencoba itu saat ini. Apa kita mau ketinggalan lagi dengan Bukit Tinggi? Jangan sampai. Artinya harus ada semacam mencerdaskan pedagang-pedagang kita yang ada di Kota Solo. Ya, Kan seperti itu. Ya, jadi untuk saya pribadi nih, saya di Kota Panjang ya, saya udah bicara dengan Bapak Lurah, Ketua PMK dan Ketua Pemuda dan teman-teman masyarakat di pemuda di Kota Panjang. Saya mau melakukan edukasi, ibaratnya seperti apa ya, seminar bawah-bawah gitu. Saya mau mengajarkan kepada mereka anak-anak muda Kota Panjang nih cara dasar berjualan online. Nah, setelah itu kita butuh peran pemerintah. Setelah itu, ya kita nggak menyalahkan pemerintah, kan banyak program pelatihan jahit, pelatihan bengkel, pelatihan apa lagi yang dengan tahu. Nih, contohnya jahit. Saya bukan mengecilkan ya, bukan mengecilkan. Setelah teman atau saudara kita yang diajarkan untuk menjahit, apakah ada konveksi di sini? Setelah mereka bisa, mereka mau kemana? Harus dicarikan marketnya ya. Harus dicarikan marketnya. Tapi kalau untuk berjualan online, kita yang cari market sendiri. Setelah misal saya nih, setelah saya dagang online, saya bisa pelatihan di itu, saya bisa dasarnya, saya nggak butuh mencari kerja lagi, saya nggak butuh ada lawan untuk jahit, nggak, saya nggak butuh nyari itu, saya tinggal Satu buka lagi sendiri. kalau yang bisa saya tangkap dari Yandra, pertama harus ada suatu space untuk berdagang online. Ya. Kemudian tidak pun di pasar, kamar pun bisa kita sulap menjadi sebuah toko. Di rumah, di kamar kita sendiri, dari kita pada bengong, mikirin yang nggak jelas, kita set kamar kita, sulap. Kita sulap untuk berjualan online. Caranya apa? Kalau kita nggak punya modal, kita jadi afiliator dulu. Afiliatornya gimana sistem kerjanya? Kita tinggal jual barang yang udah ada di TikTok. Ini ada tantangan nih, Yandra. Ini kan banyak nih teman-teman kita di Kota Solo yang berdagang secara konvensional. Ini kalau seandainya tertularkan, kita akan hubungi Yandra untuk dapat memberikan edukasi berkaitan dengan bagaimana pola e-commerce, bagaimana cara berdagang digitalisasi. Tentunya akan kita undang loh menjadi narasumber. Gini yang lain, saya akan memberikan ilmu yang ada gratis untuk masyarakat Kota Solo. Karena gini, bagi saya merubah pola pikir masyarakat kita ini itu akan membuat saya menjadi orang yang merasa beruntung. Gini, dari awal emang saya udah pernah niat untuk mengedukasi teman-teman kita pedagang di Kota Solo. Cuman saya belum punya kesempatan karena jarak yang jauh. Saya Jakarta, ya, itu pun saya pulang pun saya sekali gitu. Nah, kalau memang ada panggilan itu, saya siap. Saya siap. Berarti ini akan kita tularkan kepada pedagang Semua. yang ada di Kota Solo. Ya. Semuanya. Semuanya. Nah, kalau seandainya ada kesempatan kita hubungi Yandra, Ya. bantu kami menjadi narasumber berkaitan dengan menambah ilmu kami, Wawasan dengan sistem berdagang online. Nah, itu satu. Saya melihat nih, ini baju ini bukan caleg. Kita pikir beliau ini caleg tadinya. Nggak nyalek, Yandra. bukan caleg. Bukan caleg. Iya. Ini Jadi- kalau bukan caleg ini saya potong nih. Kalau bukan caleg, ini kita curiga nih mau ikut pilkada nih kayaknya. Jadi gini Dang, jadi emang kemarin saya sempat pengen ada niat ya untuk maju di legislatif. Cuman mengingat
bisnis saya yang saya rintis nggak mungkin ditinggalkan. Itu yang pertama. Terus saya butuh restu dari semua pihak. Orang tua saya nggak restuin untuk sementara ini. Karena apa? Ya, karena anak-anak saya itu masih kecil. Orang tua nggak ngerestuin nyalek, tapi ngerestuin pilkada kayaknya. Oh ya, bukan begitu nah nilai. Jadi gini, selagi kita bisa berbuat untuk kota ini, kenapa tidak? Oke. Kenapa tidak dan nilai? Tapi dengan porsi kita masing-masing. Ya, contohnya saya di dalam bidang online, saya bakal coba dulu di bidang online ini. Saya sangat termotivasi dan nilai. Karena waktu saya berkunjung pasar, sepinya minta ampun. Saya tidak menemukan lagi aura semangat dari pedagang-pedagang ini. Pasarnya di zaman-zamannya kita dulu ya, waktu sekolahan ya. Ya, jadi zaman kita dulu masih sempit jalan. Kita kalau pulang sekolah siang apa itu rame kan. Sekarang itu, aduh. Tapi kita memprihatinkan, tapi kita nggak boleh terpaku dengan keadaan yang ini dan lain. Kita harus bangkit, kita harus berjuang. Supaya apa? Supaya semua masyarakat ini merasakan perkembangan zaman ini, perkembangan dunia digital. Gitu. Pesan nih untuk pedagang dari seorang Safriandra, anak muda yang sukses berjualan di e-commerce-nya melalui digitalisasi ini. Pesan nih buat pedagang konvensional. Jadi gini, bagi yang udah nyaman keluar dari nyaman sekarang, karena udah mendesak keadaan. Jadi cara berjualan ini udah jauh berpindah 180 derajat. Jadi ayo sekarang semuanya pedagang yang ada di Kota Solo cari solusi, jangan diam terpaku dengan keadaan yang begini gitu. Ya, andaikan memang ada kesulitan, pasti ada jalan keluar. Artinya tidak boleh jalan di tempat. Tidak boleh jalan di tempat karena harus bergerak ya. Harus bergerak dengan lain. Kalau masih tetap bertahan dalam keadaan begini, sampai kapan? Yang ada apa? Utang menggunung. Kita ngerti lah. Kalau pedagang itu pasti Kebutuhan wajib harian tidak bisa dielakkan, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kita dikejar dengan kebutuhan sehari-hari. Sementara keadaan nggak bisa buat berjalan cepat. Gitu. Jadi bangkit lagi ya. Harus bangkit. Harus. Nah, sekarang saya akan mencoba mendampingi para pedagang yang memang nggak ngerti sama sekali. Saya akan ajarkan dasar-dasarnya. Setelah ini silahkan berjalan. Ini salah contohnya. Ricky Hermana tahu adik kita. Dulu awal-awal dia mau belajar online nih ke saya. Tapi saya nggak pernah ngajarin. Yang saya bilang sama dia cuma satu, datang ke rumah, lihat prosesnya. Dia nangkap tuh, terus dia ngomong, saya dengan komputer nggak pernah. Saya bilang, pergunakan SDM yang ada. Anaknya ada, sepupunya ada iparnya ada, gunakan itu. Akhirnya apa? Nanya, saya harus dagang apa ya, Dek? Jadi basicnya kan jualan jengkol nih. Serius, jualan jengkol. Jualan jengkol. Pakai basic yang dari kita pakai. Akhirnya apa? Dia keluar kerupuk jengkol. Luar biasa. Sampai saat ini udah 2,5 ton. Kerupuk yang dijual Melalui online. Oleh aplikasi. Indak manjojo lah. Indak. Kerupuk jarang tidak seperti itu lagi. Nggak begitu. Waduh. Harga kerupuk jengkol di sini tuh modalnya sekitar 100.000 ya. Iya. Di situ bisa dijual 200.000. Melalui online. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk daerah Jakarta aja penjualan kerupuk jengkol sementara untuk basic yang ada di sini, sumber dayanya dan dari sini, kenapa nggak bisa? Ini banyak loh Yandra.
usaha-usaha rumahan, tadi kan kerupuk jengkol, Iya. mungkin masih ada goreng pisang dan lain sebagainya. Yang dari Ngele bisa cek di salah satu marketplace. Bawang merah itu dijual Melalui online. Nah, saya pernah pagi-pagi nih buka TikTok. Orang jualan pete dari Brebes. Baru dibawa dari kebun, ditaruh dalam waktu setengah jam Habis. ludes 500 kilo. Di tempat kita nih ada toko, karyawan digaji, Ya. kadang toko disewa dikontrak, ya kan? Modalnya sekian ratus juta. Ya. Mohon maaf, ada yang nggak penglaris loh. Ya, Itu kekurangan dari SDM, makanya tadi diundang oleh Hendra kan? iya. Untuk kembali membangkitkan bagaimana sistem berdagang online seperti Betul. itu. Aduh, ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi saat kita punya sumber daya alam, kerupuk jengkol dari salah satu, beras solok. Ini jangan dilupa. Pasti semua bisa dijual di online. Bisa. Semuanya yang saya lihat nih, seperti minyak kelapa. Itu minyak kelapa di Jakarta laku loh. Nilai Jual online. jual online. Jadi ayo semuanya semangat gitu loh. Saya mungkin mendaftar yang pertama nih. Belajar menjual dengan cara online, Iya. cara digitalisasi. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa juga kita Iya. terapkan bersama-sama nih. Benar. Untuk kota kita. Bener. Jadi Kota gini. Solo, Jadi Rambi Benedani. iya, benar. Jadi selagi dengan dagang di pasar nih, dagang jualan kan dengan nungguin nih, Iya. nungguin. Bakso awaknya Abalipa, Abalibu. Singgah Lapak. Singgah Labu. Tapi mereka lewat semua. Lewat gitu. Dan ngele taruh tripod, tempel handphone, mulai live. Mulai live. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Nah. Kita orang baru live pakai tripod, taruhlah pakai TikTok. Ya. Ini ada yang pesan nih. Ya. Ini bagaimana caranya? Ya. Ini sebenarnya kalau udah berjalan dari lain, gampang. Oke. Sekarang kalau misalkan dengan yang belum ngerti, setelah ada itu bakal ngalir seperti air. Oh, Nggak terlalu susah kok. coba dulu. Coba. Oke. Dicoba dulu. Nah, di situ kita hadir. Oh, Kita hadir. Nah, setelah pesanan masuk, kita proses. Setelah kita proses, kita pilih untuk logistik yang bakal kita pakai. Kalau misalkan TikTok itu biasanya udah pakai JNT. JNT biasanya udah pakai JNT. Itu dia udah kerjasama. Nah, setelah proses JNT, kita tinggal tunggu JNT-nya datang buat ngambil paket ke toko. Oh, sudah terkoneksi. Sudah koneksi, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk ngantar paket, untuk Berarti kurirnya udah ada. ada. Kita cuma jual di tempat kita doang. Iya. Nanti yang ngambil barang udah ada kurirnya, yang Iya. nganterin barang juga udah ada kurirnya. Semuanya udah ada, sistemnya udah dibikin sama TikTok. Kita tinggal jalanin. Oke. Nggak susah. Jadi ya itu tadi mungkin kendalanya ini, pertanyaan paling yang mungkin pedagang tanyakan ini. Follower saya itu cuma ada 5, follower saya bisa 10, saya udah coba live tapi nggak bisa. Jangan bimbang, jangan ragu. Udah bisa, walaupun follower cuma 2, kalau kita koneksikan dengan seller center, itu udah bisa langsung live. Follower saya udah 500-an. Bisa, langsung. Bisa live, udah. Bisa langsung. Bisa langsung. Nah, kalau produk kita belum ada, Oke. kita tinggal jadi afiliator, cari produk di TikTok, jual produk tersebut. Cari di TikTok, jual langsung. Bisa. Bisa. Kita tinggal bikin konten. Oh, Kita bikin konten, misalkan kita jual kerupuk jengkol, tapi kita nggak tahu pasarnya. Kerupuk jengkolnya beli di mana, apanya dibeli di mana. Kita tinggal ambil produk di TikTok. Oke. Di situ udah ada komisi. Oh, kalau jadi- bahasa kita mengantau. Mengantau. Dari tukang kantau. Tukang kantau. Nah, jadi kalau Tidak punya modal, cuman punya Bisa. aplikasi doang. Ya,
Itu. Tapi sebaiknya untuk jadi afiliator itu memang harus punya follower yang banyak. Oh. Sayangnya di situ. Iya. Sayangnya di situ. Tapi andai kan mau jadi tetap afiliator, setelah akun kita terkoneksi, tapi kita nggak ada produk, udah bisa. Udah bisa ya? Udah bisa langsung. Oke, Yandra, masih terngiang-ngiang nih di telinga saya nih. Pilkada tadi benar apa betul nih? Nah, coba jawab nih. Jadi kita harus selalu siap dengan apa yang akan datang. Gini, saya nggak bicara, saya nggak maju pilkada, bukan begitu ya, Ya. Cuman apapun itu nantinya kita harus siap. Ketika ada pinangan. Ya, ketika ada pinangan, Ya. kita harus siap. Oke. Tapi sementara ini saya fokus dulu ke bisnis, gitu. Ke bisnis ya? Ke bisnis dulu. Artinya pilkada mengalir saja nanti. Mengalir saja. Kalau seandainya ada yang lain yang Ya. mau bersanding nih, Jadi gini, ini cemburu nggak istrinya nih ada yang bersanding sama Yandra nih? jadi gini, setelah Dangelai duduk nih di anggota dewan, Amin ya Allah. saya rasa untuk bersama-sama membangun Kota Solok memang butuh orang-orang yang berkomitmen dalam masalahnya. Jadi gini, kita nggak bisa menyelesaikan satu masalah tanpa kita butuh bantuan orang lain. Harus saling mendukung ya. Harus saling melengkapi. Sekarang Dangelai harus duduk dulu di anggota dewan, urusan pilkada kita bicarakan nanti. Oh, siap. Tos dulu dong. Tos. Oke, para tamu Solok Berkemas, inilah sosok Safri Yandra, anak muda yang penuh perjuangan berkaitan dengan bisnis online-nya. Tentunya di akhir tayangan ini kita minta sedikit statement dari seorangnya Safri Yandra. Silakan, Oh ya, Dinda. jadi jangan pernah putus asa dalam melakukan sesuatu. Jadi apapun rintangan pasti ada solusinya. Asalkan kita mau bersyukur dan giat untuk melakukannya. Enggak ada satupun yang masalah yang nggak bakal bisa diselesaikan. Asalkan kita mau berusaha dan berikhtiar. Ya Dangelai ya. Mungkin itu aja Dangelai. Tapi yang pasti ini bukan caleg. Tapi kalau untuk pilkada kita lihat besok ya Dangelai. Anak muda, energik, sukses, bukan caleg. Pilkada nanti kita pikirkan. Terima kasih Yandra. Oke. Ini pertemuan yang sangat berharga bagi Sama. Solok Berkemas karena Yandra mau bertolak ke Jakarta. Iya. Terima kasih atas waktunya. Lain waktu kalau pulang lagi ke kampung, pertama Oke. jangan lupa ilmunya dibagi. Oke. Kedua kita berjumpa lagi di channel Solok Berkemas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walah mau bilang tuh mau kesana. Nah, kok tak? Kasar dulu. Tadi panjang dia. Berak tak ada rawak. Kini kok harus pasti orang bertigo. Iya, betul. Pasti orang tigo kok. Karena boleh pak. Kena gelas kita. Kena kira kita. Nah, pecah gelas kita nanti. Dia kan adalah tuh Pak, kan bisa disambung apa? Berbeda. Bisa kan? Lain bisa Pak. Nah, kok di katakan naro sampai nanti deh dong. Leng wah. Pak kan tak menyiksa awaknya kerja Pak. Yo bina menyiksa awak kerja. Boleh bilang dia. Boleh lah dia. Saya udah potong nah. Minum aja dulu Pak. Kira-kira. Minum aja dulu Pak. Asik nanti terakhir. Iya, itu lama dengan nih. Jawabannya mana? Oh mantap pokoknya. Mantap jawabannya. Oh sekarang aku. Kok setahun ini Pak? Ada. Lu masa main gua. Kok lah sampai Pak. Selesai deh dona. Saya lama-lama deh itu lah ya. Dia supaya. Jangan cuci lah dia. Deh.